Udara pengap memenuhi lorong-lorong panjang penjara, bercampur dengan bau besi karat, keringat, dan sisa makanan yang sudah basi. Cahaya lampu neon berkelip samar, menambah suasana suram yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan para penghuni sel ini. Di dalamnya, ratusan narapidana dari berbagai latar belakang menjalani hukuman yang entah kapan terasa akan berakhir. Michael duduk di atas ranjang sempit berjeruji, matanya menatap kosong ke dinding kusam yang penuh coretan. Waktu terasa beku di tempat ini. Setiap hari berjalan dengan pola yang sama, bangun pagi, makan siang dengan porsi yang menyedihkan, bekerja di bengkel penjara, lalu kembali ke dalam sel. Malam datang seperti monster yang selalu membawa sepi dan penyesalan. Di blok yang sama, Kevin terduduk di pojokan selnya, memainkan jari-jarinya dengan gelisah. Dulu, dia adalah pria bebas yang bisa melakukan apa saja tanpa peduli aturan. Kini, hidupnya terbatas oleh dinding-dinding dingin ini. Ia selalu berpikir, apakah hidupnya akan berakhir di sini? Atau masih ada kesempatan kedua? Di antara mereka, ada banyak napi lain dengan kisah kelam masing-masing. Ada yang dihukum karena perampokan, ada yang karena narkoba, bahkan ada yang dihukum karena kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Namun satu kesamaan yang mereka miliki, kehidupan mereka penuh dengan kehampaan. Suasana penjara yang biasanya dipenuhi suara gaduh dari perkelahian antar geng, jeritan marah, atau bunyi sepatu para sipir, kini mulai terasa sedikit berbeda. Ramadan telah tiba. Di ujung lorong, beberapa napi muslim mulai menjalankan ibadah mereka dengan tenang. Suara lembut seseorang yang membaca Al-Quran terdengar samar dari sel sebelah. Para napi lain yang belum pernah mendengar suara seperti itu mulai merasa aneh. Sebagian memilih untuk mengabaikan, tapi sebagian lain termasuk Michael dan Kevin terpaku dalam diam. Malam semakin larut dan suara azan pertama Ramadan menggema dari kapel kecil penjara yang digunakan oleh komunitas muslim. Suara itu tidak terlalu keras, namun cukup untuk menusuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Michael, yang sedang berbaring di ranjangnya, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Dia menutup matanya, mencoba mengabaikan sensasi aneh itu. Tapi suara itu tetap ada, bergema dalam pikirannya, menyisakan pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Michael berbaring di ranjang sempitnya, matanya menatap langit-langit sel yang berwarna kusam. Lampu neon di lorong masih menyala terang, seperti mata yang terus mengawasi. Dia sudah terbiasa dengan suasana ini, dengan dinginnya malam yang selalu menyelinap ke dalam tulang, dengan suara dengkuran, napas para tahanan lain yang kelelahan setelah menjalani hari yang monoton. Namun ada satu hal yang berbeda malam ini, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara itu datang lagi, lembut, namun penuh wibawa. Seolah-olah ada kekuatan di balik setiap nada yang menggema di sepanjang lorong penjara. Itu adalah suara azan berkumandang dari kapel kecil yang digunakan para tahanan muslim untuk beribadah. Michael menutup matanya, mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu tetap menyelinap masuk, menusuk ke dalam pikirannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terlalu jauh untuk benar-benar terdengar jelas, tapi cukup dekat untuk membuat hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam lantunan itu yang berbeda dari suara-suara lain di dalam penjara. Bukan suara marah, bukan suara perkelahian, bukan suara keputusasaan. Beberapa narapidana lain juga mulai memperhatikan. Ada yang mengerutkan dahi dengan kesal, menganggap suara itu mengganggu malam mereka yang sepi. Seorang pria bertubuh besar dengan tato di seluruh lengannya mendecak, lalu melemparkan gulungan kaus ke arah sel sebelah, tempat seorang napi muslim tengah bersiap untuk salat. "Hei, bisa diam enggak? Aku mau tidur," bentaknya dengan suara berat. Pria yang menjadi sasaran hanya menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali melanjutkan ibadahnya tanpa berkata apapun. Hal itu justru membuat si pria bertato semakin kesal. "Dengar, aku nggak peduli apapun agamamu, tapi kalau kau mengganggu waktu tidurku, kita akan punya masalah," geramnya lagi. Namun, Michael tetap diam, pikirannya masih terpaku pada suara azan yang baru saja berlalu. Ada sesuatu yang terasa aneh.
ia bangkit dari ranjang, berjalan mendekati jeruji besi, dan melihat ke arah kapel kecil yang letaknya tidak jauh dari bloknya. Di sana, beberapa pria berdiri dalam barisan, melaksanakan ibadah mereka dengan tenang. Ia tidak mengerti apa yang mereka lakukan, tapi ada sesuatu yang begitu damai dalam cara mereka bersujud, dalam gerakan mereka yang penuh makna. Kevin, yang berada di sel sebelahnya, juga ikut memperhatikan. Apa mereka nggak bosan? Gumam Kevin. Tak Michael meliriknya sekilas. Entahlah. Tapi sepertinya mereka sangat yakin dengan apa yang mereka lakukan. Kevin menghela napas. Aku pernah mendengar mereka membaca kitab mereka, Al-Quran, atau apapun namanya. Suaranya, aku nggak ngerti apa artinya, tapi kedengarannya seperti musik yang menenangkan. Michael tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, mendengarkan suara-suara yang mulai mereda seiring selesainya azan. Namun getaran di dadanya tetap ada, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Michael merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, dan ia tidak tahu apa itu. Penjara selalu dipenuhi suara-suara kasar, teriakan, sumpah serapah, derit besi berkarat yang bergesekan, atau bunyi langkah berat para sipir yang mondar-mandir di sepanjang lorong. Namun, malam ini berbeda. Di tengah keheningan yang biasa dihuni oleh keputusasaan, suara lain muncul, mengalir pelan di udara, membawa sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar, mengisi lorong-lorong sempit dengan irama yang begitu syahdu. Michael, yang tengah, duduk di ranjang sempitnya, mendongak. Suara itu berasal dari salah satu sel di ujung blok. Ia tidak tahu siapa yang melantunkannya, tetapi suara itu terdengar begitu merdu, seperti aliran sungai yang tenang, seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu debu di udara. Kevin, yang berbaring di ranjang sel sebelah, menggerakkan tubuhnya gelisah. Ia mengira dirinya sudah cukup kebal terhadap suara-suara aneh di penjara ini, tetapi suara yang satu ini berbeda. "Apa itu?" bisiknya, setengah bertanya pada dirinya sendiri. Michael tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, membiarkan suara itu memenuhi pikirannya. Ada sesuatu yang begitu damai dalam lantunan itu, sesuatu yang seolah memeluk hatinya, yang selama ini terasa kosong. Tidak hanya mereka berdua. Beberapa tahanan lain juga mulai memperhatikan. Ada yang tetap acuh tak acuh, ada yang melirik dengan rasa ingin tahu, dan ada pula yang secara diam-diam bergerak mendekat ke jeruji sel, mencoba mendengarkan lebih jelas. Di sel ujung lorong, seorang pria paruh baya dengan janggut tipis dan sorot mata tenang terus melantunkan ayat-ayat suci. Bibirnya bergerak pelan, suaranya naik turun dengan irama yang menenangkan. Ia adalah salah satu napi muslim yang sudah lama menjalani hukumannya di sini. Baginya, membaca Al-Quran adalah satu-satunya cara untuk bertahan dalam lingkungan yang keras ini. Salah satu napi bertubuh besar dengan tato, di lehernya menegakkan tubuhnya, mendengarkan dengan seksama. "Aku nggak ngerti apa yang dia katakan," gumamnya pelan. Tapi kenapa rasanya seperti menenangkan? Tidak ada yang menjawab. Semua orang hanya terdiam, membiarkan suara itu masuk ke dalam hati mereka masing-masing. Michael masih duduk di tempatnya, tetapi pikirannya terus berputar. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Seumur hidupnya, ia telah mengenal berbagai macam suara, suara kemarahan, suara penyesalan, suara kesedihan. Namun, suara yang satu ini berbeda. Suara itu membawa sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Sebelumnya, kedamaian. Hari itu, suasana di dalam penjara sedikit berbeda. Biasanya, pagi di sini dimulai dengan suara pintu besi yang berderit kasar, langkah berat para sipir, dan obrolan kosong para narapidana yang berusaha mengisi waktu luang mereka dengan sesuatu yang tidak berarti. Namun, hari ini ada semacam keheningan yang aneh, seolah-olah udara di dalam penjara membawa sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Di salah satu sudut penjara, kapel kecil yang biasanya sepi kini mulai ramai. Seorang ulama muslim telah diundang untuk memberikan tausiah Ramadan.
sebuah acara yang diizinkan oleh pihak penjara atas permintaan komunitas Muslim di sana. Berita tentang kedatangannya sudah menyebar sejak beberapa hari lalu, dan meskipun acara ini diperuntukkan bagi para narapidana Muslim, kehadirannya menarik perhatian banyak tahanan lain, termasuk mereka yang selama ini tidak peduli dengan agama. Michael duduk di ranjangnya, memperhatikan para napi Muslim yang mulai berjalan ke arah kapel dengan penuh semangat. Beberapa membawa mushaf kecil yang lusuh, beberapa lagi hanya datang dengan tangan kosong, tapi dengan mata yang berbinar, seolah-olah ini adalah sesuatu yang telah mereka nantikan sejak lama. Di sudut lain, Kevin bersandar di jeruji selnya, memperhatikan pergerakan mereka dengan ekspresi penasaran. "Kau lihat itu?" katanya, menoleh ke arah Michael. Michael mengangguk pelan. "Ya, sepertinya ini penting bagi mereka." Kevin mendengus pelan. "Aku heran, bagaimana mereka bisa tetap semangat dengan sesuatu yang nggak bisa mereka lihat." Michael tidak menjawab. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, sesuatu di dalam dirinya terusik sejak suara azan pertama kali menggema di lorong-lorong ini. Sejak malam itu, suara Al-Quran yang dibaca para napi Muslim terasa begitu sering terdengar, dan anehnya, ia tidak merasa terganggu. Malah, ia merasa tenang. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Dengan ragu-ragu, Michael bangkit dari ranjangnya, melangkah ke dekat jeruji, dan melihat ke arah kapel. Beberapa napi non-Muslim lain juga tampaknya tertarik, meskipun mereka hanya berdiri dari kejauhan, tidak ingin menunjukkan ketertarikan mereka terlalu jelas. Di dalam kapel, suasana terasa berbeda dari bagian penjara lainnya. Ruangan itu kecil, dengan lantai yang dingin dan dinding yang sudah mulai pudar. Tetapi entah bagaimana, ada rasa damai yang menyelimuti tempat itu. Para napi Muslim duduk bersila di lantai, menunggu dengan khidmat. Lalu pintu kapel terbuka dan seorang pria tua melangkah masuk. Jubah putihnya bersih meskipun sudah terlihat lusuh karena usia. Wajahnya dihiasi janggut putih yang rapi dan sorot matanya lembut, penuh dengan ketenangan. Tidak ada kesan menghakimi atau menakutkan dalam caranya melangkah. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengambil tempat di depan para napi. Suara-suara gaduh yang tadi terdengar mulai mereda. Ulama itu menarik napas, lalu mulai berbicara dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa. "Saudara-saudaraku," katanya, suaranya bergema di ruangan kecil itu. "Hari ini, saya ingin berbagi dengan kalian tentang sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang harapan." Michael mendengar dengan seksama dari kejauhan. Sang ulama membuka mushaf yang ia bawa, lalu mulai melantunkan sebuah ayat dengan suara yang merdu. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang." QS Az-Zumar 53. Michael merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ayat itu, meskipun ia tidak memahaminya sepenuhnya, seolah berbicara langsung kepadanya. Seolah-olah ada seseorang yang berkata bahwa tidak peduli seberapa buruk masa lalunya, masih ada harapan. Di dalam kapel, beberapa napi Muslim menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Ada yang selama ini merasa dirinya terlalu kotor untuk diampuni. Ada yang menjalani hukuman dengan keyakinan bahwa tidak ada jalan kembali. Tapi mendengar ayat ini, seolah ada cahaya kecil yang menyelinap ke dalam hati mereka. Bahkan napi non-Muslim yang mendengar dari kejauhan pun merasakan sesuatu. Kevin menoleh ke arah Michael, mengangkat alisnya. "Apa kau merasakan itu?" bisiknya. Michael mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, masih ada kesempatan untuknya. Suasana kapel kecil di dalam penjara masih terasa hening setelah lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh sang ulama. Para narapidana, baik yang Muslim maupun non-Muslim, yang mendengarkan dari kejauhan, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada keheningan yang tidak canggung, ada kedamaian yang tidak biasa. Michael masih berdiri di dekat jeruji selnya,
Matanya terpaku pada sosok sang ulama yang duduk dengan tenang di depan para napi muslim. Ayat yang dibacakannya tadi masih terngiang di kepalanya. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kata-kata itu bergema di dalam hatinya. Seumur hidupnya, ia selalu merasa bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk dimaafkan. Bahwa apa yang telah ia lakukan tidak bisa dihapus begitu saja. Sejak kecil, dunia mengajarkannya bahwa seseorang harus menanggung akibat dari setiap kesalahan yang diperbuat tanpa pengecualian. Tapi, ajaran yang baru saja ia dengar berbeda. Sang ulama menghela napas pelan sebelum melanjutkan bicaranya. Setiap manusia pernah berbuat kesalahan, katanya. Setiap manusia pernah melanggar batas, pernah menyesali apa yang telah mereka lakukan. Tapi Islam mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni. Dia tidak hanya Maha Adil, tetapi juga Maha Pengampun. Beberapa napi menundukkan kepala mereka. Salah satunya seorang pria bertubuh kurus dengan mata yang cekung, tampak menyeka sudut matanya. Pria itu berbisik pelan, hampir tak terdengar. Aku telah membunuh seseorang. Bagaimana mungkin ada pengampunan bagiku? Sang ulama menoleh ke arahnya, menatapnya dengan penuh kelembutan. Apakah kau menyesalinya? Pria itu mengangguk lemah. Setiap malam, ulama itu tersenyum tipis. Maka ketahuilah, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bahkan seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang pun mendapat ampunan Allah setelah ia benar-benar menyesal dan mencari jalan kembali kepadanya. Beberapa napi menatap sang ulama dengan penuh keterkejutan. Apakah benar ada kisah seperti itu? Tanya salah satu dari mereka. Ulama itu mengangguk. Ya, ada seorang pria di masa lalu yang telah membunuh 99 orang, dan ia ingin bertaubat. Ia bertanya kepada seorang rahib apakah ada kesempatan baginya untuk diampuni. Rahib itu mengatakan tidak, sehingga pria itu membunuhnya juga. Namun, ia tidak menyerah. Ia mencari orang lain yang lebih berilmu, dan orang itu berkata bahwa selalu ada jalan bagi siapapun yang ingin kembali kepada Tuhan. Pria itu pun memulai perjalanan untuk bertaubat, dan meskipun ia meninggal di tengah perjalanan, Allah tetap mengampuninya karena niatnya yang tulus. Michael tidak bisa berkata-kata. Kisah itu, meskipun terdengar seperti dongeng baginya, memiliki makna yang begitu dalam. Seseorang yang telah membunuh hampir 100 orang bisa diampuni. Lalu, bagaimana dengannya? Ia bukan pembunuh. Tetapi ia telah melakukan banyak hal buruk dalam hidupnya. Ia telah menyakiti orang-orang yang peduli padanya, telah mengkhianati kepercayaan, telah menjalani hidup dengan penuh amarah dan kebencian. Ia merasa dirinya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Tapi, jika kisah itu benar, jika Tuhan benar-benar memberikan kesempatan kedua bagi siapapun yang ingin kembali, mungkinkah masih ada harapan untuknya? Ketika tausiah selesai, para napi muslim mulai berdiri dan berbincang dengan satu sama lain. Beberapa di antara mereka masih terlihat terharu, sementara yang lain tampak merenung dalam diam. Michael tetap berdiri di tempatnya, pikirannya masih berputar dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum ia temukan jawabannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia ingin tahu lebih banyak. Dengan langkah ragu, ia melangkah menuju salah satu napi muslim yang sering ia lihat membaca Al-Quran di lorong penjara. Pria itu berusia sekitar 40-an, memiliki janggut tipis dan tatapan yang damai. Ia mengenakan pakaian penjara berwarna oranye yang sama seperti napi lainnya. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tampak berbeda. "Hei," panggil Michael. Pria itu menoleh, lalu tersenyum ramah. "Ya?" Michael menggigit bibirnya, sedikit ragu untuk melanjutkan. Namun, rasa penasaran di dalam hatinya lebih besar daripada keraguannya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dikatakan ulama tadi," katanya akhirnya. "Tentang pengampunan, tentang Islam." Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk dengan senyum hangat. "Aku akan senang berbagi apa yang aku tahu," katanya. "Namaku Yusuf. Dan kau?" Michael menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab.
Michael. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, penjara terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya suara obrolan kasar, tawa sinis, atau sekadar langkah berat para sipir masih bisa terdengar di sepanjang lorong. Namun, setelah tausiah yang diberikan oleh sang ulama siang tadi, sebagian besar narapidana larut dalam pikirannya masing-masing. Michael duduk di ranjang sempitnya menatap dinding sel yang dingin. Kata-kata Yusuf dan sang ulama masih terngiang di kepalanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kau benar-benar menyesal dan ingin berubah. Pikiran itu membuatnya resah. Selama bertahun-tahun, ia meyakini bahwa hidupnya sudah hancur sejak lama. Kesalahan yang ia lakukan terlalu banyak untuk diperbaiki. Ia pernah mengkhianati orang-orang yang mencintainya, menyakiti mereka yang mempercayainya. Apa mungkin? Gumamnya pelan. Dari sel di sebelahnya terdengar suara Kevin yang juga belum tidur. Apa yang mungkin? Tanya Kevin. Suaranya terdengar berat. Michael menghela napas sebelum menjawab. Apa mungkin seseorang seperti kita bisa dimaafkan? Kevin terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, tapi tidak ada nada kesenangan di dalamnya. Kalau kau tanya aku kemarin, aku akan bilang itu omong kosong, tapi setelah apa yang kita dengar hari ini, aku mulai ragu. Michael menoleh, memandang Kevin dari balik jeruji besi. Kau juga merasakannya? Kevin mengangguk. Aku tak pernah berpikir tentang Tuhan, apalagi tentang agama. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata mereka tadi, sesuatu yang membuatku merasa kecil. Michael memahami perasaan itu. Sejak kecil, mereka hidup di dunia yang keras. Mereka diajarkan bahwa seseorang harus bertahan hidup dengan caranya sendiri, tanpa mengandalkan siapapun. Tidak ada ruang untuk kelemahan, tidak ada tempat untuk penyesalan. Namun, entah mengapa, setelah mendengar lantunan ayat-ayat tadi, ia merasa seperti seorang anak kecil yang tersesat, mencari jalan pulang yang sudah lama ia lupakan. Dari beberapa sel lainnya, suara-suara pelan terdengar. Beberapa napi berbicara dengan suara rendah membahas apa yang mereka dengar hari ini. Hei, kau dengar kisah tadi tentang pria yang membunuh 99 orang? Ya, gila sekali. Aku selalu berpikir kalau dosa besar seperti pembunuhan tak akan bisa diampuni. Tapi itu artinya kita juga masih punya harapan, kan? Suara itu berhenti sejenak, seolah orang yang berbicara sedang mencerna kata-katanya sendiri. Aku ingin percaya, begitu. Michael menarik napas dalam-dalam. Ia merasa bukan satu-satunya yang bergulat dengan pikirannya sendiri. Banyak di antara mereka yang merasa putus asa, merasa bahwa kehidupan mereka sudah berakhir sejak mereka melangkah ke dalam penjara ini. Tapi untuk pertama kalinya, ada secercah harapan. Kevin tiba-tiba berbaring, menatap langit-langit sel. Kau tahu, katanya pelan. Aku tadi tertidur sebentar, dan aku bermimpi. Michael mengernyit. Mimpi apa? Kevin terdiam sejenak, seolah ragu untuk mengatakannya. Namun akhirnya ia menghela napas dan mulai bercerita. Aku bermimpi sedang berjalan di sebuah tempat yang gelap, seperti lorong panjang yang tak berujung. Aku sendirian, dan aku bisa merasakan sesuatu mengejarku, sesuatu yang mengerikan. Aku mencoba berlari, tapi semakin aku berlari, semakin kakiku terasa berat, seolah ada rantai yang mengikatku. Michael mendengarkan dengan serius. Lalu, lanjut Kevin, aku melihat sebuah cahaya di ujung lorong, cahaya yang sangat terang. Aku berusaha menuju ke sana, tapi sesuatu menarikku kembali ke dalam kegelapan. Aku merasa seperti sedang tenggelam, dan di saat itu, aku mendengar suara seseorang memanggilku. Suara itu lembut tapi tegas. Ia berkata, "Jangan takut, kembalilah sebelum terlambat." Kevin menelan ludah, matanya menatap kosong ke atas. Dan aku terbangun dengan jantung berdebar. Aku tidak tahu apa maksud mimpi itu, tapi rasanya begitu nyata. Michael terdiam. Ia bukan orang yang percaya pada mimpi, tapi ia bisa melihat bagaimana Kevin begitu terguncang karenanya.
Menurutmu, apa artinya? Tanya Kevin akhirnya. Michael menggeleng. Aku tidak tahu, tapi mungkin itu tanda. Kevin tertawa kecil. Tanda? Tanda apa? Bahwa aku harus berubah? Michael mengangkat bahunya. Mungkin. Kevin tidak menjawab, tapi ia terlihat memikirkan. Kata-kata itu hening kembali menyelimuti sel mereka. Namun, di dalam hati masing-masing, badai pemikiran terus berkecamuk. Mereka tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawa mereka. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Fajar pertama, di bulan Ramadan menyingsing dengan keheningan yang berbeda di dalam penjara. Biasanya, pagi di sini diawali dengan suara teriakan para sipir, obrolan kasar di antara narapidana, atau dentingan besi yang menandakan sarapan dibagikan. Namun kali ini ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Michael membuka matanya dan menatap langit-langit selnya yang suram. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Ia tak bisa melupakan suara lantunan Al-Quran yang menggema di lorong penjara, atau kisah-kisah yang diceritakan Yusuf tentang ampunan Tuhan. Tapi yang paling membuatnya terusik adalah perasaan damai yang perlahan mulai meresap dalam dirinya. Ia menoleh ke arah Kevin, yang tampaknya sudah terjaga lebih dulu. Kau tidak tidur? Tanya Michael, suaranya masih serak. Kevin menggeleng. Tidak banyak. Aku memikirkan sesuatu. Michael duduk di ranjang sempitnya. Apa? Kevin menarik napas dalam sebelum menjawab. Aku ingin mencoba berpuasa. Michael menatapnya dengan kaget. Berpuasa? Ulangnya memastikan ia tak salah dengar. Kevin mengangguk, lalu mengusap wajahnya yang lelah. Aku bicara dengan Yusuf tadi malam. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Bagaimana orang-orang itu bisa bertahan seharian tanpa makan dan minum, dan masih bisa merasa tenang. Michael terdiam. Ia tidak menyangka Kevin akan sejauh ini. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia juga ingin mencoba hal yang sama. Aku juga, ucapnya akhirnya. Kevin menatap Michael, sedikit terkejut. Serius? Michael mengangguk. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, tapi aku ingin mencoba. Kevin tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu kita lakukan ini bersama. Mereka berdua saling bertatapan, lalu tertawa kecil. Ada rasa canggung dalam keputusan ini, tetapi ada juga semangat yang perlahan tumbuh dalam diri mereka. Saat matahari mulai naik, suasana di kantin penjara terasa berbeda. Biasanya Michael dan Kevin akan ikut antre bersama narapidana lain untuk mendapatkan sarapan. Tapi pagi ini, mereka duduk di sudut ruangan, hanya memperhatikan. Beberapa teman mereka menatap dengan bingung. Hei, kalian gak makan? Tanya seorang. Napi bernama Roger, yang biasa duduk bersama mereka. Kevin menggeleng. Kami mencoba puasa, Roger mengernyit. Serius? Kau bahkan belum masuk Islam? Michael mengangkat bahu. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya. Roger tertawa kecil, lalu menggelengkan kepalanya. Kalian gila. Mereka membiarkan komentar itu berlalu. Begitu saja. Meski baru beberapa jam, rasa lapar mulai terasa di perut mereka. Namun, ada sesuatu dalam keputusan ini yang membuat mereka bertahan. Sepanjang hari, Michael mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Yusuf dan para napi muslim lainnya tampak lebih tenang dari biasanya. Mereka beraktivitas seperti biasa, tanpa mengeluh tentang lapar atau haus. Ketika azan zuhur berkumandang dari kapel kecil, Michael mendekati Yusuf. Apa yang membuatmu kuat? Tanyanya penasaran. Yusuf tersenyum. Karena aku tahu ini bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Ini tentang belajar mengendalikan diri, tentang bersabar, tentang mendekatkan diri pada Tuhan. Michael merenungkan kata-kata itu. Ia belum memahami semuanya, tapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam kepercayaan ini. Sesuatu yang ia butuhkan dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dan tanpa sadar, puasa bukan lagi sekadar percobaan bagi Michael dan Kevin. Mereka mulai menikmati ketenangan yang datang bersamanya. Michael yang biasanya mudah marah, kini lebih banyak diam dan berpikir sebelum bertindak. Kevin yang dulunya selalu sinis, mulai menemukan cara untuk mengendalikan emosinya. Bahkan beberapa narapidana lain mulai tertarik dengan perubahan mereka. Hei,
Kalian benar-benar serius menjalani ini? Tanya Roger suatu malam. Michael mengangguk. Ya, dan jujur saja, aku merasa lebih baik. Roger menatap mereka berdua dengan ragu, lalu akhirnya menghela napas. Mungkin aku juga harus mencoba. Kevin tersenyum tipis. Tak ada salahnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak narapidana yang mulai tertarik mengenal Islam. Mereka yang dulunya tidak peduli dengan agama, kini mulai mendengar dan memahami. Hingga akhirnya, datanglah momen yang mengubah segalanya. Suatu malam, setelah berbuka puasa bersama, Michael dan Kevin mendatangi Yusuf dengan wajah serius. Kami ingin belajar lebih dalam, kata Kevin. Yusuf menatap mereka dengan penuh haru. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Michael menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Fajar menyingsing di balik jeruji besi, menyelinap masuk melalui celah-celah kecil di dinding penjara. Michael membuka matanya perlahan, merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Beberapa hari terakhir telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Apa yang awalnya hanya sekadar ingin mencoba berpuasa, kini berubah menjadi pencarian akan sesuatu yang lebih dalam, kebenaran. Di ranjang sebelahnya, Kevin masih duduk termenung. Wajahnya tampak serius, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat penting. Kau yakin ingin melakukan ini? Tanya Michael perlahan. Kevin mengangkat wajahnya, menatap sahabatnya dengan sorot mata penuh keteguhan. Aku tidak pernah merasa sejelas ini sebelumnya. Aku ingin mengucapkan syahadat. Michael terdiam. Kata-kata itu menggema di dalam pikirannya. Ia sendiri telah merasakan kedamaian yang luar biasa sejak mulai menjalani Ramadan bersama Yusuf dan teman-teman Muslim lainnya. Namun, mengambil keputusan untuk benar-benar masuk Islam, itu adalah langkah besar. Kevin menatapnya lekat-lekat. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku merasa ini adalah jalan yang benar. Aku ingin berada di jalan yang membuatku merasa tenang. Michael menghela napas dalam-dalam. Jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa ia pun ingin melakukan hal yang sama. Hari itu setelah berbuka puasa, Michael dan Kevin duduk bersama Yusuf dan beberapa napi Muslim lainnya di ruang kecil yang digunakan sebagai mushola. Di sana mereka berbincang panjang lebar tentang Islam. Aku sudah lama berpikir tentang ini, ujar Kevin. Setiap kali aku mendengar bacaan Al-Quran, hatiku merasa sejuk. Setiap kali aku berbicara dengan kalian, aku merasa diterima. Sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa ini adalah jalan yang benar. Yusuf tersenyum lembut. Islam bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang perubahan diri, tentang bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik. Jika kau merasa bahwa ini adalah jalan yang benar, maka jangan ragu. Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Michael menelan ludah, lalu mengangkat kepalanya. Aku juga ingin mengucapkan syahadat, katanya akhirnya. Ruangan kecil itu seakan membeku sesaat. Mata Yusuf berbinar haru, sementara napi Muslim lainnya saling bertukar pandang dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, bisik seseorang di sudut ruangan. Kevin dan Michael saling menatap. Mereka tahu bahwa ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah, tetapi mereka telah siap. Malam itu, di bawah cahaya remang-remang penjara, berkumpullah beberapa narapidana Muslim di mushola kecil tersebut. Yusuf berdiri di depan, menatap Michael dan Kevin dengan mata berkaca-kaca. Saudaraku, ucapnya pelan, apa yang akan kalian lakukan malam ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Syahadat bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga janji kepada Allah bahwa kalian akan berusaha menjadi manusia yang lebih baik, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan berjalan di jalan kebaikan. Michael dan Kevin mengangguk. Ucapkanlah setelahku, kata Yusuf. Suaranya bergetar saat ia mulai melafalkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Michael dan Kevin mengikuti. Suara mereka terdengar jelas meski penuh dengan emosi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat terakhir terucap, suasana di ruangan itu berubah.
seolah ada energi yang luar biasa memenuhi udara. Beberapa narapidana Muslim tak mampu menahan air mata mereka. Beberapa tersenyum lebar, sementara yang lain menutup mata mereka, mengucap syukur kepada Allah. Michael merasakan dadanya begitu ringan. Ia tak pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya merasa baru. Kevin menundukkan kepala, menahan air matanya. Aku merasa seperti dibersihkan, bisiknya. Yusuf menepuk bahu mereka. Itulah hidayah. Allah telah menghapus dosa-dosa kalian yang lalu. Mulai hari ini, kalian seperti bayi yang baru lahir, bersih dan suci. Selamat datang dalam Islam, saudara-saudaraku. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergemuruh dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Michael dan Kevin tersenyum lebar. Mereka tak pernah menyangka bahwa di dalam tempat yang penuh penderitaan seperti ini, mereka justru menemukan cahaya yang selama ini mereka cari. Malam itu, setelah semua orang kembali ke sel masing-masing, Michael masih terjaga. Ia duduk di ranjangnya, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Kevin menoleh ke arahnya. Kau merasa aneh? Michael menggeleng. Aku merasa damai. Kevin tersenyum. Aku juga. Keduanya terdiam sejenak. Kemudian Kevin berkata, aku tak pernah menyangka bahwa di tempat seperti ini, aku bisa menemukan keluarga baru. Michael mengangguk. Ya, aku juga tak menyangka akan menemukan makna hidupku di balik jeruji besi. Mereka tertawa kecil. Dulu, mereka mengira penjara adalah akhir dari segalanya. Tetapi kini, mereka menyadari bahwa justru disinilah mereka menemukan awal yang baru. Di dalam penjara yang dingin dan sunyi ini, mereka menemukan iman. Hari-hari berlalu sejak mereka mengucapkan syahadat di balik jeruji penjara, dan kehidupan mereka perlahan mulai berubah. Michael, Kevin, dan beberapa narapidana lainnya yang baru saja memeluk Islam merasakan ketenangan yang sebelumnya tak pernah mereka rasakan. Ramadan kali ini tidak lagi terasa seperti beban, melainkan sebuah berkah yang datang setelah sekian lama mereka terperangkap dalam kegelapan dan kesalahan masa lalu. Kehidupan di dalam penjara memang keras dengan rutinitas yang monoton dan penuh tekanan. Namun, bagi mereka yang kini menjalani Ramadan sebagai umat Islam, setiap hari terasa seperti perjalanan spiritual yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Salat 5 waktu menjadi titik tolak bagi mereka untuk menata kembali hidup mereka yang telah lama terpecah. Pagi hari di penjara dimulai seperti biasa. Namun bagi Michael dan Kevin, kali ini ada ketenangan yang berbeda. Mereka tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa terperangkap dalam rutinitas harian yang melelahkan. Pagi itu, setelah azan subuh bergema, mereka bangun dari tidur mereka, mengenakan kain sarung yang telah diberikan oleh beberapa napi Muslim, dan berjalan menuju ruang mushola. Mushola kecil itu masih sederhana. Sebuah ruangan kecil yang dipisahkan dari sel-sel dengan lantai beton yang dingin dan dinding yang terbuat dari tembok tebal. Di sana, mereka melaksanakan salat bersama dengan beberapa napi lainnya. Walaupun tak ada imam resmi seperti di masjid-masjid besar, mereka salat bersama dengan hati yang khusyuk, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan dan ampunan. Michael berdiri di belakang Yusuf yang memimpin salat berjamaah dengan suara yang lembut, namun penuh penghayatan. Selama bertahun-tahun, Michael tak pernah berpikir bahwa suatu hari ia akan berdiri di dalam sebuah mushola kecil, menyembah Tuhan yang sama dengan orang-orang yang pernah ia anggap asing. Namun kini, setiap gerakan dalam salat, setiap ruku, sujud, dan takbir merupakan bagian dari hidupnya yang baru. Kevin berdiri di sebelahnya, mengikutinya dengan penuh konsentrasi. Meski terkadang gerakan mereka masih terasa kikuk, mereka berdua merasa bahwa salat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga sebuah kebutuhan rohani yang mengisi kekosongan dalam diri mereka. Setelah salat, mereka duduk bersama, berbincang tentang kehidupan dan perjalanan spiritual mereka. Yusuf, yang kini menjadi teman sekaligus pembimbing mereka, selalu memberikan nasihat dengan lembut. Kalian harus terus berusaha, meskipun tidak mudah. Setiap langkah yang kalian ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dihitung sebagai amal baik
ujarnya suatu pagi setelah mereka selesai berdoa. Michael dan Kevin mendengarkan dengan seksama. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan banyak hal yang harus mereka pelajari. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ada saudara-saudara seiman yang selalu mendukung mereka, meskipun terpisah oleh dinding penjara. Selain salat, mereka juga mulai belajar membaca Al-Quran. Yusuf membawa beberapa kitab kecil yang mudah dibaca dan dipahami oleh orang yang baru belajar seperti mereka. Awalnya, mereka merasa kesulitan menghafal huruf-huruf Arab dan memahami makna di balik setiap ayat. Namun, perlahan mereka mulai merasakan keajaiban dalam membaca kitab suci tersebut. Suatu sore, ketika mereka duduk di bawah lampu kecil di dalam mushola, Michael memegang Al-Quran di tangannya, berusaha membacanya dengan lancar. "Aku tidak pernah tahu bahwa Al-Quran begitu indah," katanya pelan, membaca salah satu ayat yang menyentuh hatinya. Kevin yang duduk di sampingnya mengangguk. Ya, ayat-ayatnya penuh dengan kebijaksanaan. Mereka membuatku berpikir, membuatku merasa seperti ada harapan baru. Yusuf yang mendengarkan mereka tersenyum. Itulah kekuatan Al-Quran. Setiap kali kalian membaca, kalian akan menemukan kedamaian yang baru. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Di hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin erat. Mereka belajar lebih banyak tentang Islam, tentang bagaimana menjaga hati, tentang arti sabar dan tawakal, dan bagaimana selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Ramadan di penjara, yang dulu terasa sepi dan berat, kini berubah menjadi momen yang penuh berkah. Di tengah-tengah kebersamaan ini, Michael dan Kevin juga mulai menyaksikan perubahan besar dalam diri mereka sendiri. Mereka yang dulu sering diliputi kemarahan dan penyesalan kini mulai merasakan kedamaian dalam hati mereka. Setiap kali mereka berdoa, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan, seolah-olah setiap doa itu mengangkat beban yang selama ini mereka pikul. Tentu saja, hidup di penjara tetap sulit. Ada rasa rindu yang tak terucapkan terhadap dunia luar, kepada keluarga yang jauh, dan kepada kehidupan yang telah hilang begitu lama. Namun di balik jeruji besi ini, mereka mulai merasakan cahaya yang lebih terang. Cahaya yang datang dari dalam diri mereka, yang berasal dari iman dan ketulusan hati untuk kembali kepada Allah. Suatu malam setelah mereka selesai berbuka puasa, beberapa napi muslim berkumpul di ruang mushola untuk mendengarkan tausiah. Yusuf berbicara dengan penuh semangat, mengajak mereka untuk terus bertahan dan tidak menyerah meskipun berada di tempat yang penuh keterbatasan. Ingatlah bahwa hidup kita bukanlah hanya tentang penjara ini. Kita lebih besar dari tembok-tembok yang mengurung kita. Kita adalah hamba Allah yang selalu memiliki harapan dimanapun kita berada. Kalimat itu menyentuh hati semua orang yang hadir. Mereka saling menatap dengan penuh semangat, seolah-olah menemukan kembali makna kehidupan yang telah lama hilang. Michael, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan hatinya tergerak. Ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya, sebuah keyakinan bahwa ia dapat berubah, bahwa hidupnya bisa lebih baik, bahkan di balik jeruji penjara yang keras. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari kebahagiaan di tempat yang salah, dan kini ia menemukan kebahagiaan itu dalam doa, dalam iman, dan dalam persaudaraan yang terjalin di antara mereka. Kevin menatap langit-langit mushola, berdoa dengan penuh harapan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan. Ampunilah dosa-dosa kami dan bimbinglah kami ke jalan yang benar. Suasana di mushola itu dipenuhi dengan doa-doa yang tulus, doa yang mengalir dari hati, yang bersih dan penuh harapan. Meskipun terpenjara dalam dinding-dinding yang tak bisa mereka rusak, hati mereka terasa bebas, karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka, dimanapun mereka berada. Hidup di penjara, di balik jeruji besi, yang tebal dan dingin tak pernah mudah. Setiap hari adalah perjuangan. Bukan hanya untuk bertahan hidup secara fisik, tetapi juga untuk mempertahankan harapan, keyakinan, dan mentalitas yang sehat. Bagi Michael, Kevin, dan beberapa tahanan muslim lainnya, perubahan besar dalam hidup mereka yang dipenuhi dengan ketenangan spiritual dan pemahaman baru tentang Islam,
kini mulai menghadapi ujian berat. Sejak mereka mengucapkan syahadat, sejak mereka mulai menjalani Ramadan dengan penuh keyakinan, mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dinding penjara yang mengurung mereka. Mereka merasakan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun kedamaian ini yang mereka temukan dalam iman dan salat kini terancam oleh gangguan dari sesama narapidana. Beberapa dari mereka, terutama yang tidak sepaham dengan keputusan Michael dan yang lainnya untuk memeluk Islam, mulai memperlihatkan sikap yang meremehkan dan bahkan mengganggu. Mereka tidak bisa menerima perubahan yang terjadi dalam diri mereka yang dahulu sering terlibat dalam perkelahian dan tindakan kriminal. Mereka merasa bahwa Michael, Kevin, dan yang lainnya telah berubah menjadi orang yang berbeda, seakan-akan mereka tidak lagi menjadi bagian dari kelompok mereka. Dalam menghadapi ujian dan tantangan di penjara, Michael dan Kevin semakin teguh dalam keimanan mereka. Mereka belajar bahwa Islam bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang menghadapi segala cobaan dengan sabar dan penuh rasa syukur. Setiap tantangan yang datang adalah bagian dari proses mereka untuk lebih mengenal diri mereka, lebih mendalam dalam beribadah, dan lebih dekat dengan Allah. Bagi mereka, ujian ini bukanlah akhir. Itu adalah awal dari perjalanan yang akan terus mereka jalani. Meskipun di balik jeruji penjara, mereka menemukan kebebasan yang tak terikat oleh apapun selain keimanan yang tulus dan ikhlas. Pagi itu, udara di penjara terasa lebih segar dari biasanya. Meskipun dinding-dinding beton dan besi yang mengelilingi tempat itu tak pernah berubah, ada sesuatu yang berbeda. Para narapidana yang menjalani hari-hari mereka dengan rutinitas keras dan monoton, kini tampak lebih tenang, lebih damai. Meski sebagian besar mereka masih terkekang dalam penjara. Ramadan, bulan yang penuh rahmat, kini mencapai puncaknya, dan Idul Fitri, hari kemenangan bagi umat Muslim, akhirnya tiba. Suasana pagi itu berbeda. Tak ada lagi ketegangan yang biasanya menghiasi setiap sudut penjara. Bahkan para narapidana yang dahulu sering terlihat cemas dan marah kini tampak lebih tenang. Mereka yang telah memeluk Islam, termasuk Michael dan Kevin, merasakan ketenangan luar biasa dalam hati mereka. Mereka mengingat kembali perjalanan panjang yang mereka lalui, bagaimana mereka mulai mengenal Islam, bagaimana mereka mulai mempelajari Al-Quran, bagaimana mereka belajar salat, dan bagaimana mereka merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Di ruang makan, suasana penuh harapan menggantikan kekakuan yang biasanya menyelimuti setiap sudut. Beberapa tahanan Muslim kini mengenakan pakaian baru yang diberikan oleh lembaga penjara sebagai bagian dari perayaan Hari Raya. Pakaian sederhana namun penuh makna tampak dikenakan dengan bangga. Michael mengenakan baju gamis berwarna putih yang tampak bersih, sementara Kevin mengenakan baju koko yang terlihat sangat baru di tubuhnya yang kurus. Mereka berjalan bersama-sama menuju ruang salat. Hati mereka dipenuhi kebahagiaan yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya. Meskipun mereka tak bisa merayakan Idul Fitri dengan keluarga mereka, mereka merayakannya bersama sesama saudara, seiman di penjara. Michael, yang sebelumnya penuh keraguan dan kebingungan tentang hidupnya, kini merasa seperti orang yang baru lahir. Ia teringat masa-masa gelap dalam hidupnya sebelum ia mengenal Islam, waktu-waktu di mana ia hidup dalam kekerasan, kecanduan, dan kebingungan. Semua itu kini seakan menguap begitu saja, berganti dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kevin, yang sempat meragukan dirinya sendiri, merasa lebih tenang. Ia teringat akan malam-malam panjang yang ia habiskan untuk mempelajari Al-Quran, berdoa, dan mencoba memahami hidupnya yang penuh dengan dosa. Dulu ia merasa terperangkap dalam kehidupannya yang penuh penyesalan, tetapi kini ia merasa ada cahaya yang memimpin jalan hidupnya, jalan yang lebih terang dan penuh harapan. Pagi itu mereka bersama-sama menjalankan salat Idul Fitri dengan khusyuk. Meskipun ruang salat di penjara sederhana dan kecil, kehangatan persaudaraan mengalir begitu deras. Mereka berdiri dalam barisan rapi, merasakan persatuan dalam iman, meskipun terpisah oleh dinding-dinding penjara yang kokoh. Ketika takbir berkumandang, mereka mengangkat tangan dan hati mereka bersatu dalam kesucian doa.
Momen itu adalah puncak dari perjalanan spiritual mereka selama bulan Ramadan. Michael memandang sekelilingnya. Ia melihat para tahanan yang dulu sering mengolok-olok mereka, kini berdiri bersama mereka dalam salat. Beberapa dari mereka yang sebelumnya skeptis terhadap Islam kini tampak lebih tenang, lebih mengerti. Mereka tidak lagi merasa terasing, tidak lagi merasa bahwa mereka berbeda. Mereka semua satu, dalam iman dan kebersamaan. Setelah selesai salat, mereka duduk bersama, berbincang-bincang tentang perjalanan hidup mereka. "Aku merasa ini adalah hidup baru," kata Kevin dengan suara lembut. "Dulu aku selalu merasa hilang, tapi sekarang aku tahu kemana aku harus pergi. Aku tahu Allah selalu memberi kesempatan untuk berubah." Michael menatap sahabatnya, matanya yang dulu penuh kebingungan kini dipenuhi ketenangan. "Aku juga merasa begitu, Kevin. Aku tak pernah tahu bahwa hidup ini bisa terasa begitu indah. Dulu aku terjebak dalam dunia yang penuh dosa, tapi kini aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Aku merasa terlahir kembali." Mereka mengingat kembali segala yang telah terjadi selama bulan Ramadan. Mereka merenung tentang bagaimana mereka bisa menjalani bulan suci ini dengan penuh ketenangan, bagaimana mereka bisa saling membantu satu sama lain, dan bagaimana mereka bisa menjalani salat dengan penuh kekhusyukan. Bahkan di tengah-tengah kehidupan penjara yang keras, mereka menemukan ketenangan dalam beribadah dan belajar untuk hidup lebih baik. Momen kebersamaan itu membawa perasaan yang dalam bagi mereka semua. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka berada di balik jeruji besi, meskipun mereka terpenjara, jiwa mereka kini bebas. Bebas dari belenggu dosa, bebas dari kebingungan, dan bebas dari keputusasaan. Mereka merasa lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal diri mereka sendiri, dan lebih siap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Hari itu, beberapa narapidana yang lebih senior, yang sejak awal kurang setuju dengan perubahan yang terjadi pada Michael dan Kevin, mulai mendekati mereka dengan pandangan yang berbeda. Salah seorang dari mereka, Jack, yang dikenal sebagai pria keras dan berpengaruh di penjara, tiba-tiba datang menghampiri Michael setelah selesai salat. Michael melihat tatapan Jack yang tidak lagi penuh ejekan. Sebaliknya, tatapan itu kini mengandung rasa penasaran. "Kau merasa berbeda sekarang, Michael?" tanya Jack. Suaranya lebih lembut daripada biasanya. Michael tersenyum, meskipun ia tahu bahwa ini adalah momen yang penuh makna. "Aku merasa lebih hidup, Jack. Islam mengajarkan aku untuk lebih sabar, lebih menerima, dan lebih mencintai hidup. Aku tak pernah merasakan kedamaian seperti ini sebelumnya." Jack mengangguk pelan, namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk bahu Michael dengan lembut dan melangkah pergi, meninggalkan Michael dengan perasaan yang penuh harapan. Michael tahu bahwa perubahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Namun, ketika seseorang melihat perubahan dalam diri orang lain, itu adalah awal dari sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Hari Raya Idul Fitri di penjara kali ini tidak hanya sekadar merayakan kemenangan atas puasa yang mereka jalani, tetapi juga kemenangan atas diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa hidup mereka telah berubah. Mereka berjanji pada diri mereka sendiri, pada Allah dan pada saudara-saudara Muslim mereka, bahwa setelah bebas nanti, mereka akan menjalani hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berarti. Michael dan Kevin memandang langit pagi itu. Meskipun mereka tahu bahwa kebebasan fisik masih jauh, mereka merasa lebih bebas dari sebelumnya. Mereka merasa bahwa hidup mereka telah diberikan arti yang sejati, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini, yang dimulai dengan syahadat dan salat, akan terus berlanjut, baik di dalam penjara maupun di luar sana. Setelah mereka bebas, Idul Fitri kali ini menjadi momen penting dalam hidup mereka. Ini adalah hari kemenangan mereka, bukan hanya kemenangan melawan nafsu, tetapi juga kemenangan melawan keputusasaan dan kesalahan masa lalu. Mereka kini tahu bahwa hidup mereka adalah milik mereka sendiri, dan dengan bantuan Allah, mereka akan terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Hari-hari berlalu dengan cepat di balik jeruji penjara, namun bagi Michael, Kevin, dan narapidana lainnya yang kini telah memeluk Islam, setiap detik terasa penuh makna. Mereka tidak hanya menjalani rutinitas penjara dengan lebih tenang, tetapi juga menjalani hidup mereka dengan kesadaran yang lebih dalam. Hari-hari Ramadan telah berlalu,
Dan meskipun Idul Fitri telah tiba, perasaan mereka tetap penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Namun, ada sesuatu yang lebih penting yang kini menjadi fokus mereka. Apa yang akan mereka lakukan setelah bebas dari penjara ini? Sejak memeluk Islam, banyak perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi merasa dihantui oleh dosa, masa lalu. Mereka belajar untuk menerima kenyataan bahwa setiap orang bisa berubah dan diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Meskipun mereka masih berada dalam penjara, mereka merasa bebas dari rasa bersalah yang selama ini mengekang jiwa mereka. Michael, yang dulunya seorang pria penuh keraguan, kini merasa lebih yakin akan tujuan hidupnya. Di tengah kehidupan penjara, yang keras dan penuh dengan peraturan yang mengikat, ia merasa lebih tenang. Kebebasan yang paling ia inginkan bukanlah kebebasan fisik, melainkan kebebasan batin yang ia rasakan setelah menerima Islam. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia tak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya, penuh dengan kebingungan dan penyesalan. Kevin juga merasa hal yang sama. Ia sering merenung tentang perjalanan hidupnya sebelum ia mengenal Islam. Dulu ia merasa terperangkap dalam kehidupan penuh penyesalan. Namun kini, Islam telah memberi dia jalan keluar, memberikan makna baru dalam hidupnya. Meskipun ia masih berada di penjara, hati dan jiwanya kini bebas. Ia merasakan kedamaian yang sebelumnya ia cari-cari dalam berbagai hal yang salah. Kini, ia tahu bahwa kedamaian yang sejati hanya bisa ditemukan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, meskipun mereka merasa lebih damai, ada satu hal yang tak bisa mereka hindari. Kebebasan fisik yang masih belum mereka capai. Mereka sadar bahwa suatu saat nanti mereka akan kembali ke masyarakat dan kehidupan di luar sana akan menjadi tantangan tersendiri. Mereka ingin memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan itu dengan bekal yang telah mereka dapatkan selama berada di penjara. Islam yang telah memberikan mereka pedoman hidup. Beberapa malam setelah Idul Fitri, Michael duduk di sudut kamarnya, memandangi langit malam yang cerah melalui jeruji penjara yang sempit. Ia tahu bahwa kebebasan fisik akan datang suatu saat nanti, tetapi kebebasan batin yang ia rasakan saat ini adalah sesuatu yang lebih berharga. Ketika ia memeluk Islam, ia tidak hanya menerima sebuah agama, tetapi juga sebuah cara hidup yang memberikan makna baru. Ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk menghadapi dunia luar dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kevin yang berada di dekatnya mendekat. "Kau tahu, Michael," katanya dengan suara yang pelan, "aku sering berpikir tentang hidup kita setelah bebas. Aku takut, jujur saja. Takut kalau nanti kita akan kembali ke jalan yang salah. Kita sudah berubah, tapi bagaimana kalau dunia luar membuat kita terjerumus lagi?" Michael menoleh dan tersenyum, meskipun senyum itu sedikit terpaksa. Kita tak bisa menghindari dunia luar, Kevin. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Kita punya Allah di hati kita sekarang. Jika kita terus menjaga iman kita, maka insya Allah, Allah akan memberi kita petunjuk dan kekuatan untuk tetap berada di jalannya. Kevin mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Michael benar. Meskipun dunia luar bisa saja keras dan penuh tantangan, mereka kini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, keimanan mereka. Dengan itu, mereka merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, mereka berdua duduk bersama, berbicara tentang kehidupan mereka di luar penjara nanti. Mereka berdua bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik. Mereka tidak ingin menjadi orang yang kembali terperangkap dalam dosa dan penyesalan. Mereka ingin menjadi contoh bagi orang lain, bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan kesalahan, ada jalan keluar jika mereka mau bertobat dan berusaha untuk berubah. Esok harinya, mereka berkumpul bersama narapidana Muslim lainnya. Para sahabat mereka yang juga telah memeluk Islam berbicara dengan penuh semangat tentang harapan dan impian mereka setelah bebas. Beberapa dari mereka berbicara tentang membuka usaha kecil, sementara yang lain berbicara tentang membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan saling mendukung. Mereka semua memiliki harapan yang sama, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk hidup lebih damai, dan untuk menjalani hidup yang lebih bermanfaat. Mereka tahu bahwa kebebasan tidak hanya tentang keluar dari penjara secara fisik, tetapi tentang mengubah cara hidup mereka.
Islam telah memberi mereka alat untuk melakukannya. Dengan setiap bacaan Al-Quran, dengan setiap doa yang mereka panjatkan, dengan setiap salat yang mereka kerjakan, mereka merasa semakin dekat dengan Allah. Mereka merasa bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Itu baru dimulai. Mereka semua berjanji untuk tetap bersama, untuk saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan mereka menuju dunia yang lebih baik. Mereka tahu bahwa ujian akan selalu ada, tetapi mereka juga tahu bahwa dengan iman dan kesabaran, mereka bisa menghadapi semua itu. Ketika akhirnya tiba saatnya bagi Michael dan Kevin untuk meninggalkan penjara, mereka melangkah keluar dengan kepala tegak, bukan hanya karena mereka telah bebas secara fisik, tetapi karena mereka telah merasakan kebebasan sejati. Kebebasan dari dosa, kebebasan dari keputusasaan, dan kebebasan untuk memulai hidup baru. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Dunia luar bisa menjadi tempat yang penuh godaan, namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka telah menemukan saudara-saudara baru dalam Islam yang akan selalu siap mendukung mereka. Bagi mereka, Idul Fitri di penjara adalah lebih dari sekadar perayaan hari raya. Itu adalah titik balik dalam hidup mereka, sebuah perjalanan spiritual yang akan membimbing mereka sepanjang hidup mereka. Dan mereka berjanji untuk menjaga jejak yang telah mereka tinggalkan. Jejak yang menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, bahwa Allah selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali.